Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari anhu adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal sangat zuhud dan kaya akan ilmu pengetahuan di zamannya. Ali bin Abi Thalib anhu berkata, Abu Dzar anhu memiliki segala jenis ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dia telah memelihara ilmunya dengan sebaik-baiknya. Sebelum memeluk Islam, dia pernah mendengar kabar tentang Muhammad SAW sebagai nabi dan pesuruh Allah. Kemudian ia menyuruh saudara laki-lakinya pergi ke Mekah untuk menyelidiki lebih mendalam tentang orang yang katanya telah menerima wahyu dari langit itu. Saudara laki-lakinya itu segera pergi ke Mekah dan mulai menyelidiki keadaan di sana. Setelah puas, ia pun kembali dan melaporkannya kepada Abu Dzar anhu bahwa Muhammad SAW adalah seorang yang berakhlak baik dan terpuji. Ayat-ayat yang disampaikannya kepada manusia bukanlah kata-kata ahli nujum dan bukan pula kata-kata ahli syair. Abu Dzar Al-Ghifari merasa tidak puas dengan laporan saudaranya itu. Lalu dia pun memutuskan untuk pergi sendiri ke Mekah. Setibanya di Mekah, dia terus ke Masjidil Haram. Ketika itu dia belum mengenal wajah Nabi SAW, tetapi ia merasa tidak aman bagi dirinya jika menanyakan kepada seseorang tentang Nabi SAW. Hingga waktu sore tiba, ia masih dalam keadaan demikian. Menjelang malam, Ali bin Abi Thalib anhu melihat gerak-geriknya karena dia seorang musafir yang tidak tahu apa-apa. Maka Ali anhu tersentuh hatinya untuk menolong dan memenuhi segala keperluannya. Lalu Ali anhu mengundang Abu Dzar anhu ke rumahnya dan melayaninya dengan baik sebagai seorang tamu. Ali tidak bertanya apapun kepada Abu Dzar anhu, sementara Abu Dzar anhu sendiri tidak memberitahu maksud kedatangannya ke Mekah. Keesokan harinya Abu Dzar anhu kembali ke Masjidil Haram untuk mengetahui sendiri tentang Nabi Muhammad SAW tanpa bertanya kepada orang lain. Tetapi kali ini pun Abu Dzar anhu gagal menemui Nabi SAW. Hal ini mungkin disebabkan pada waktu itu gangguan kaum kafir terhadap orang-orang Islam telah menjadi berita yang masyhur, sehingga siapa saja yang berani menemui Nabi SAW pasti akan mendapat kesulitan. Abu Dzar pun berpikir tidak mungkin menanyakan kepada orang lain mengenai keadaan yang sebenarnya karena gangguan yang mungkin tiba-tiba menimpanya. Pada malam kedua, Ali anhu kembali mengajak Abu Dzar anhu ke rumahnya. Kali ini pun Ali anhu tidak bertanya maksud kedatangan Abu Dzar anhu. Baru pada malam ketiga Ali bertanya, "Apa tujuan engkau datang ke kota ini?" Sebelum menjawab, Abu Dzar anhu meminta Ali untuk menjawab setiap pertanyaannya dengan jujur. Kemudian dia bertanya kepada Ali anhu mengenai Nabi Muhammad SAW. Ali karamul wajah berkata, "Sesungguhnya beliau adalah Rasul Allah. Besok apabila saya pergi, ikutlah dengan saya. Saya akan membawamu untuk menjumpainya. Tapi waspadalah, kita akan celaka seandainya orang-orang yang menentangnya mengetahui hubungan kita. Oleh karena itu, agar tidak dicurigai, saya akan berpisah agak jauh darimu. Jika bahaya mengancam, engkau pura-pura buang air kecil atau membetulkan sepatumu agar perjalanan kita tidak diketahui orang."
Keesokan harinya Ali anhu mengantarkan Abu Dzar anhu menemui Nabi SAW, dan saat itu pula ia memeluk Islam karena khawatir mendapat perlakuan buruk dari orang-orang kafir. Nabi SAW menasihatinya supaya jangan menceritakan keislamannya kepada khalayak ramai. Rasulullah SAW menasihatinya, pulanglah kepada kaummu secara sembunyi-sembunyi. Engkau boleh kembali apabila kami telah mendapat kemenangan. Tetapi Abu Dzar menjawab, wahai Rasulullah, saya bersumpah demi Allah yang menguasai nyawa saya akan mengucapkan kalimat syahadat di hadapan para kafir musyrikin itu. Dia pun menepati janjinya kepada Nabi SAW. Setelah meninggalkan Nabi SAW, dia segera pergi ke Masjidil Haram dengan suara lantang. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan para musyrikin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Ketika mendengar ucapannya itu, orang-orang kafir segera berdatangan dari 4 penjuru dan memukulinya sehingga ia menderita luka-luka di tubuhnya. Tetapi untunglah paman Nabi SAW, yaitu Abbas, yang ketika itu belum memeluk Islam, segera datang dan mencegah perbuatan kaumnya. Abbas berkata kepada orang-orang yang menyiksa Abu Dzar anhu, kalian sungguh zalim. Tidak tahukah kalian siapa orang ini? Dia adalah salah satu kabilah Ghifar, yaitu suatu kabilah suku yang terletak di antara jalan menuju Syam. Kafilah-kafilah kita yang berdagang ke Syam pasti melewati perkampungan mereka. Kalau ia dibunuh, mereka tentu akan menutup jalur perdagangan kita ke negeri Syam. Hari berikutnya Abu Dzar kembali mengucapkan kalimat syahadat di hadapan kafir Quraisy, dan pada saat itu juga ia dianiaya, tetapi diselamatkan lagi oleh Abbas radhiyallahu anhu. Hikmah: keberanian Abu Dzar mengucapkan kalimat syahadat di hadapan kafir Quraisy sungguh luar biasa bila dihubungkan dengan nasihat Nabi kepadanya. Apakah dapat dikatakan bahwa dia mengingkari perintah Nabi? Tidak. Dia sadar bahwa Nabi SAW sedang mengalami penderitaan berupa gangguan dalam usahanya menyebarkan agama. Dia hanya hendak mencontoh Nabi, walaupun ia mengetahui dengan berbuat demikian dapat mengantarkan dirinya ke dalam bahaya. Semangat keislaman seperti inilah yang menyebabkan para sahabat mencapai puncak kejayaan lahir maupun batin. Keberanian Abu Dzar selayaknya dicontoh oleh umat Islam dalam rangka usaha mendakwahkan Islam. Kekejaman, penganiayaan, serta penindasan tidak sampai melemahkan semangat mereka yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat.